Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ibu. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat hari ini semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan menjaga kita. Amin. Biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, ibu. Oke, siap maju di sini. Oke. Baik, teman-teman, seluruhnya siap berdiri. Ya, sudah. Oke, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Jadi seperti biasa, untuk menunjukkan bentuk cinta kita terhadap bangsa kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Sakit kepala, minum Parigun Ekstra, baru disimpan harga terjangkau. Oke, berdiri semuanya. Oke, sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Panjang proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sama merah, rakyat makmur sentosa, pilihlah bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Oke, boleh duduk semuanya kembali. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum pembelajaran Ibu mau absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang izin tidak? Mia, Ibu. Iya. Mia Kenapa? hadir. Sakit, Ibu. Sakit. Semoga ibunya cepat diberikan kesehatan dan bisa berkumpul kembali bersama kita semua. Amin. Oke, sebelumnya Rizka Aulia hadir, Ibu. Riani hadir, Ibu. Widi hadir, Ibu. Nani Hadir, Bu. Hikmah hadir, Bu. Diana Kawati hadir, Ibu. Sri Hardianti hadir,
hewan di lingkungan sekitar kita. Ada yang di air, yang di darat, yang di udara. Sebelumnya ibu mau anak-anakku semua menyebutkan contoh hewan yang di darat. Gajah, sapi, ayam, monyet, bebek. Oke, terus kalau yang di semut, kalau yang di air, ikan, katak, terus Buaya. ya, oke. Kalau yang di udara, burung. Oke. Ibu mau bertanya sebelum kita masuk pembelajaran. Anak-anak pernah melihat ulat yang kecil? Pernah melihat ulat itu berubah menjadi kupu-kupu? Tidak. Oke, itu yang akan kita pelajari. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu. Jadi sebelumnya hari ini kita akan belajar tentang siklus pada makhluk hidup. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di mana anak-anak semua bisa mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan melalui yang mengalami metamorfosis. Kemudian anak-anak itu bisa membuat bagan siklus makhluk hidup. Kemudian peserta didik anak-anak dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pengertian siklus hidup. Siapa yang bisa membacakannya? Saya Ibu. Oke, silakan Dahlia. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesies. Oke, betul sekali. Jadi siklus hidup itu adalah proses atau rangkaian perubahan dari lahir sampai menuju dewasa. Oke, sampai menuju dewasa lalu melahirkan kembali generasi selanjutnya. Oke, pada siklus makhluk hidup itu ada siklus hidup pada manusia, siklus hidup pada hewan, dan siklus hidup pada tumbuhan. Siklus hidup pada manusia itu dimulai dari kita di kandungan ibu, dan perut ibu, kemudian kita dilahirkan menjadi seorang bayi, lalu kita bertumbuh menjadi seorang anak, lalu kita bertumbuh menjadi orang dewasa. Nah, ketika kita dewasa, lalu kita kembali melahirkan generasi selanjutnya, dan itu terulang kembali sampai kita tua. Oke, benar sekali. Nah, siklus hidup pada hewan. Siklus hidup pada hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, pengertian dari metamorfosis sempurna. Siapa yang bisa membacakan lagi? Oke, Nani silakan. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang ekstrim melalui fase utama, telur, larva, pada makhluk atau dewasa. Oke, terima kasih Nani, betul sekali. Jadi metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang melalui 4 tahapan. Yang pertama ada telur, kemudian ada larva, ada pupa, dan ada imago atau dewasanya. Kemudian contohnya seperti apa? Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu bertelur, kemudian menjadi larva, menjadi pupa,
cebong yang ada kakinya, kemudian katak muda, yang kecil itu baru katak dewasa. Nah, selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Oke, tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri, Ibu mau bertanya, apa tadi yang dimaksud dengan metamorfosis? Perubahan ekstrim pada makhluk hidup. Oke, kemudian metamorfosis itu terbagi menjadi berapa? Dua. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Benar sekali. Oke, anak-anak. Jadi metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Ada yang metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis yang sempurna. Metamorfosis sendiri itu adalah perubahan yang terjadi pada tubuh atau makhluk hidup. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai siklus hidup. Bagaimana perasaan anak-anak semua mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak semua ingat. Sebelum pulang, Ibu mau kasih tugas di rumah. Tugasnya yaitu anak-anak mencari apa? Mencari siklus hidup yang sempurna dan tidak sempurna. Misal kayak kucing itu termasuk siklus metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Bebek itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Oke, sampai sini paham? Paham. Sebelum pulang Ibu ada ice breaking. Kucingku hitam seperti baru sudah terbang. Lucu. Apa? Yang itu ya? Apa? Jelasan dulu di bukan. Jadi ekspresinya itu kayak gini. Kalau Ibu perhatian, siap. Oke. Jadi kalau Ibu coba masukin itu tangannya semua. Ibu suruh menulis angka. Jadi ekspresinya itu menulis angka. Tulis angka 1, angka 2, angka 3. Terus diganti lagi jadi anggota tubuh. Oke, kepala. Wah, gitu. Pusing. Oke? Ya, Bu. Atau langsung pinggang? 1, 2, 3. Oke, perhatian. Siap. Tiga ya. 1, 2, 3. Angka 1. 1, 2, 3, 4. Terus ganti jadi kepala. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pinggang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yang mau memimpin doa pulang siapa? Dahlia lagi? Oke,